Sesaat lagi akan kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara pendengar RRI Radio Malang, saya Hendra Ubay. Kita kembali mengudara menjelang berbuka puasa ini untuk saling menasihati karena Allah, saling memberikan sebuah masukan-masukan, dan nanti inilah sebagai konsekuensi cinta kita karena Allah. Saling mencintai karena Allah, konsekuensinya adalah saling menasihati. Ada sebuah etika yang harus kita gunakan, di mana kita etika ini adalah sebuah ilmu yang paling tinggi di dalam Islam, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling utama, yaitu etika, adab atau tata krama sebagaimana kita kenal bahasanya. Nah, kita nantinya entah itu di bulan Ramadan, apalagi kalau nanti di hari raya, kita pasti saling bertamu. Kita menerima tamu, kita juga sebagai tamu. Perhatikan bahwa walihadakan al-muslim yaltazimu fi syu'unid diyafati bil adabit taliyah. Maka perhatikan bahwa seorang muslim wajib memperhatikan adab-adab ketika dia berurusan dengan tamu atau bahkan dia sebagai tamu. Yang pertama, pembahasannya adalah fid da'wati ilaiha, yaitu etika mengenai orang yang mengundang tamu, orang yang menerima tamu. Yang pertama yang harus diperhatikan, ayyada'u walidiyafatihi al-adkiya. Orang itu jika mau mengundang tamu, entah itu tamu dalam beberapa acara, bisa jadi tamu acara syukuran, hajatan, walimatul urs, atau acara yang lain, hendaknya mereka mengutamakan tamu yang bertakwa. Jangan lupa ada di list pertama tamu-tamu yang bertakwa itu teman-teman kita semajelis taklim, teman-teman kita yang ada di masjid, teman-teman kita di luar masjid dan majelis taklim, namun diketahui mereka bertakwa. Mereka lebih utama untuk masuk list undangan kita. Ini bukannya diskriminasi, bukan itu yang dimaksud, tapi ada fadilah tertentu. Dan walaupun nanti ada pembahasan bolehnya mengundang orang-orang yang mungkin ketakwaannya masih belum sampai ke sana, jika ada maslahat-maslahat di dalam agama, di dalam kemasyarakatan. Nah, dunal fusak wal fajara, bukanlah kita mengutamakan orang-orang yang fusak. Orang yang fusak yaitu adalah orang-orang yang terang-terangan dia melakukan dosa besar terus-menerus. Orang yang jauh dari ketaatan, boleh mereka kita undang, tapi di nomor sekian kan. Dan yang lebih utama, yang masuk list adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian itu bersahabat kecuali dengan orang yang imannya benar, kecuali dengan orang yang jelas-jelas keimanannya. Walaupun urusan hati, kualitas iman itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimbang. Kita tidak diberi alat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menimbang iman seseorang. Bahkan iman kita pun kita kadang-kadang tidak bisa menimbangnya. Hanya saja kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menerima iman kita dan berupaya terus-menerus untuk meningkatkan keimanan kita. Demikian juga seorang yang penting kita lihat zahirnya, karena al-islamu bi zahirihi. Secara zahir dia takwa, dia sholat, dia puasa, dia membaca Al-Quran, dia kemudian melakukan kebaikan-kebaikan di masyarakat, memuliakan tetangganya, memuliakan ibunya. Dia adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang seperti ini kita dahulukan untuk diundang. Nah, kemudian makanya Nabi bersabda, la tusaib illa mu'minan, janganlah kalian bersahabat kecuali orang yang imannya benar, wala ya'kul ta'amaka illa taki. Namun di dalam hadis yang membahas tentang persahabatan, Rasulullah justru menyelipkan di sana, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ada apa dengan makanan? Kenapa Nabi
memerintahkan agar mengutamakan orang yang bertakwa untuk memakan makanan kita. Dan apa hubungannya dengan persahabatan? Ini ada sebuah kaidah di dalam kehidupan kita, bahwa seseorang itu untuk menjadi sahabat dekat itu perlu kita pilih mana yang berbahaya untuk agama kita, untuk masyarakat, untuk negara kita Indonesia, dan bahkan untuk kepentingan maslahat orang-orang di seluruh dunia. Bahkan kita memilihnya, kita bersikap. Dan ada apa dengan makanan? Makanan yang kita utamakan adalah memberi makan orang yang bertakwa. Entah itu dia kaya, entah itu dia miskin, orang yang bertakwa ini lebih penting dalam menerima makanan kita. Karena sesungguhnya makanan itu ketika dia makan, maka makanan inilah yang menjadikan energi bagi dia. Makanan yang dia cerna di dalam perutnya, kemudian kemudian tubuhnya menyerap sari-sari makanan, dan setelah itu menjadi darah. Darah itu menutrisi seluruh tubuh, rambutnya, giginya, gusinya, lidahnya, matanya, telinganya, kulitnya, kaki, tangannya, otaknya. Bahkan mereka akan bergerak dengan ketakwaannya, dan kita menitipkan dan menyelipkan harta kita berupa makanan itu di tubuh mereka. Apa kita nggak mendapatkan pahala jariah juga? Mereka sholat, energinya menggunakan nasi yang kita beri, minyak goreng yang kita beri, telur yang kita beri, mentega yang kita beri, kerupuk, sambal, bahkan makanan yang kita beri. Mereka bergerak dengan ketakwaan, mereka taat kepada Allah, mereka azan, kita dapat pahala azannya, mereka tadarus, kita mendapatkan pahala tadarusnya, mereka jihad mencari nafkah, jika dia seorang kepala rumah tangga, kita juga mendapatkan faidahnya. Masya Allah, sungguh menarik yang dinamakan memberi makan orang-orang bertakwa. Kemudian bagaimana jika orang-orang yang dikatakan kurang bertakwa atau tidak bertakwa, atau secara terang-terangan mereka tidak malu dengan ketidaktakwaan mereka, apakah tidak berhak mendapatkan harta kita, mendapatkan makanan kita, harta yang berupa makanan itu? Tentu saja berhak. Saudara pendengar RRI Radio Malang, barakallahu fikum, berhak. Namun yang dikatakan di sini adalah kurang utama. Nah, apa faidahnya kita memberikan mereka makanan-makanan yang kita miliki dari harta yang halal? Ketahuilah, bisa jadi mereka itu melakukan sesuatu kemaksiatan, bisa jadi karena harta haram yang dia makan, karena harta haram yang dia ambil dari pekerjaannya, sehingga membuat gelap hatinya, membuat gelap amalnya. Siapa tahu kita selipkan beberapa suap nasi yang masuk ke dalam tubuhnya dari harta halal kita, nanti akan menerangi hatinya yang gelap, nanti akan menerangi amalnya, dan siapa tahu itu sebagai wasilah hidayah. Karena selama ini mereka mungkin tidak memakan makanan yang halal, dan kita menitipkan sedikit makanan halal di tubuh mereka, dan itu menjadi energi ketakwaan bagi mereka. Sungguh beruntung orang yang memberikan makan orang lain, dan juga apalagi tamu. Tamu ini adalah orang yang wajib dimuliakan, sebagaimana hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Kita muliakan tamu kita, tidak kita bedakan siapapun, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu pejabat atau rakyat biasa. Bahkan siapapun kita muliakan kalau itu sebagai tamu kita. Bahkan orang non-muslim sekalipun, kita muliakan mereka dengan makanan-makanan kita. Tidak membuat mereka kecewa, tidak membuat mereka, tamu-tamu kita itu, merasa tidak nyaman di rumah kita. Karena kita sebagai tuan rumah wajib memuliakan tamu, dan ini adalah ajaran di dalam agama kita yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan perkara yang sederhana ini, namun tentu saja perkara ini adalah perkara yang besar pahalanya.
Barakallahu fikum saudara pendengar RRI Radio Malang. Sampai jumpa besok petang. Saya Hendra Ubay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang.